إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله lurus rapat Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun sallallahu alaihi wasallam salli
بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما واعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat As-Saffat.
Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23. Ayatnya hari ini mulai ayat ke-112. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23, ayat ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. As-Saffat ini artinya banyak soft, bersoft-soft, banyak soft-soft. Ini setiap Rasul bersama umatnya ini membuat satu soft. Sejak Nabi Nuh, kemudian disebutkan juga Ibrahim, kemudian Ibrahim dikaruniai anak-anak. Yang pertama kemarin Ismail dari ibu Siti Hajar. Kemudian ayat ini Ishak, Nabi Ishak dari ibu Siti Sarah. Ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Wa basyarnahu, kami Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Bi Ishaqa, akan dikarunia anak yang kedua, diberi nama nanti Ishak. Nabiyan, halnya keadaannya sebagai seorang nabi. Terima kasih. Minas sholihin, Nabi Ishak termasuk satu di antara orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa barakna, dan kami Allah telah melimpahkan keberkahan. Berkah itu kebaikan yang banyak. Wa barakna, kami Allah telah memberikan kebaikan yang banyak alaihi, kepada Nabi Ibrahim, wa ala Ishaq, dan juga kepada Nabi Ishaq, anak Ibrahim yang kedua setelah Ismail. Wa min dzurriyyatihima, dan di antara anak keturunan zuriat keduanya, yaitu zuriat Nabi Ibrahim dan Ishaq, muhsinun, ada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang dinamakan Pak Muhsin, itu orang yang selalu berbuat baik, ya, ihsan. Wa zalimun li nafsihi, tetapi di antara anak turun Nabi Ibrahim dan Ishak tadi juga ada orang-orang yang zalim, menzalimi li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Jadi kalau orang tidak taat kepada Allah, itu menzalimi dirinya sendiri. Karena mestinya orang-orang itu taat kepada Allah. Nah, kalau tidak taat, itu menzalimi dirinya sendiri. Mubin, yang terang-terangan, yang nyata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari sejarah, semua Rasul sesudah Ishak, itu dari jalur Nabi Ishak. Nanti ada disebutkan di bawahnya, di generasi berikutnya ada Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyasa, dan sebagainya. Terus itu nanti dari jalur Ishak sampai kepada Rasul Isa. Tetapi Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, itu dari jalur Ismail. Nah, yang dari jalur Ishak tadi, itu nanti ada
Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun dan seterusnya itu jalurnya Ishak, dan keturunan Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Jadi ketika Rasul Muhammad SAW berdakwah, itu termasuk yang dihadapi adalah Bani Israel. Makanya dalam Quran banyak disebut ya Bani Israel, ya Bani Israel. Jadi dijelaskan di sini, di antara keturunan Nabi Ibrahim dan Ishak tadi ada muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Tetapi wadzalimun li nafsihi mubin, dan juga ada orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, zalimnya dengan terang-terangan. Nah, kemudian dari generasi berikutnya melalui Ishak tadi nanti ada Musa. Nah, ini sekarang Nabi Musa. Ayat 114, walaqad mananna ala Musa wa Harun. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Ini Allah menekan 2 kali. La sungguh, qad sungguh. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Mananna. Nah, ini kemarin kita doa dengan manan ya. Manan itu maha-maha memberi. Maha-maha memberi. Mananna, kami Allah sungguh telah memberikan nikmat, melimpahkan nikmat yang amat banyak ala Musa, kepada Nabi Musa. Nah, jadi dari keturunan Ishak tadi nanti ada Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau berbicara kurang jelas dalam riwayat karena waktu kecil pernah memakan bara, jadi lidahnya lalu jedal. Maka Nabi Musa mengajukan proposal kepada Allah supaya mengangkat kakaknya yaitu Harun sebagai Rasul juga. Jadi ini ada proposal dari Nabi Musa. Ya, Harun sebagai jubirnya yang ngomongnya jelas. Jadi dalam satu masa ada 2 Rasul, Nabi Musa dan Harun. Ketika Nabi Ibrahim pun juga 2 Rasul, Ibrahim dan Lot. Kemudian nanti yang ketiga ketika Nabi Isa itu juga 2 Rasul, Nabi Isa dan Yahya. Nah, jadi ada satu masa itu 2 Rasul. Walaqad mananna, dan sungguh-sungguh kami Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak ala Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Nabi Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Wa najjayna, dan sungguh kami Allah telah menyelamatkan huma, keduanya, yaitu Nabi Musa dan Harun, wa qaumahuma, dan kepada pengikut-pengikutnya. Kaum keduanya yaitu para pengikutnya, minal karbil azim, dari bencana yang besar, yaitu tenggelam di laut. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun dengan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka akhirnya sampai ke tepi laut. Di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun dan seluruh tentaranya. Waktu Umat sudah bisa mati kita ini. Tapi Nabi Musa mendapat kembali dari Allah. Jangan khawatir, Allah bersama kita semua. Lalu Allah memerintahkan pukul Nabi Musa, pukul laut. Bismillahirrahmanirrahim. Laut tadi pukul, lalu lautnya membelah ya. Jadi tengahnya akan jalan. Nabi Musa dan Harun dan temannya melalui jalan ini. Fir'aun dan bala tentara ikuti dari belakangnya. Setelah Musa, Harun dan umatnya sampai ke daratan berikutnya, lalu Allah memerintahkan laut menutup kembali manusia.
Fir'aun dan bala tentara semuanya tenggelam mati, dan jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Jasad yang terlalu diselamatkan, akhirnya terdampar dan dibunuh orang. Nah, jasad itu lalu diabadikan. Sampai sekarang masih ada di museum di Mesir. Dan jasad ini telah diteliti oleh seorang ahli penelitian jasad, yaitu Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Akhirnya Maurice Bucaille masuk Islam dan menulis buku Al-Quran, Bible, dan Sains. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Rosyidi, Menteri Agama pertama kali Republik Indonesia. Karena Pak Rosyidi ini orang yang bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, diterjemahkan buku itu. Nah, misalnya Nabi Musa dan Harun dan umatnya diselamatkan oleh Allah melalui laut yang terbelah. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa nasarna, dan kami Allah telah menolong mereka, Nabi Musa, Nabi Harun, dan umatnya, para pengikutnya. Fakanu, maka lalu mereka, Nabi Musa, Nabi Harun, dan umatnya, mereka adalah al-ghalibin, orang-orang yang menang dalam menghadapi penguasa yang sangat hebat, yaitu Fir'aun, Haman, dan seluruh aparat-aparatnya. Wa atainahum al-kitabal mustabin. Wa ataina, dan Allah telah mendatangkan, memberikan, menganugerahkan kepada Musa dan Harun kitab Nabi Musa ini. Apa ini? Buku Taurat, ya, Taurat. Kemudian juga ada pendampingnya Taurat, yaitu Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Maka di akhir surat Sabihis itu, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf untuk Ibrahim dan Musa. Al-Mustabi, yang sangat jelas. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kalau dihadapi oleh suku-suku lembaran-lembaran Allah yang sangat jelas. Wa hadainahum as-siratal mustaqim. Wa hadaina, dan kami Allah telah memberikan hidayah, petunjuk, kepada keduanya, Nabi Musa dan Harun, as-siratal mustaqim, yaitu jalan hidup yang lurus. Jalan hidup yang lurus ini apa? Ini berkali-kali berbagai ayat Quran menjelaskan tentang jalan hidup yang lurus. Di antara dalam surat Al-Imran ada, surat Yasin ada, wa ani'buduni hadza siratul mustaqim, dan supaya kamu sekalian senantiasa beribadah kepadaku. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Di jalan hidup yang lurus itu semua kegiatan, semua aktivitas untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Wa tarakna, kami abadikan. Maksudnya taroka itu meninggalkan. Taroka yang tilkah itu meninggalkan. Wa tarakna, dan kami disediakan, kami abadikan, 'alaihima, atas keduanya, untuk keduanya, yaitu Musa dan Harun, fil akhirin, di kalangan. Nah, ini diabadikan oleh Allah, ujian fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang ke ujian. Ayat yang berbunyi wa tarakna 'alaihi fil akhirin, wa tarakna 'alaihima fil akhirin, kalau dua orang 'alaihima, ini berkali-kali diulang dalam surat As-Saffat. Saya
fil akhirin di kalangan orang-orang yang hidup kemudian. Kemudian ketika Ibrahim juga bertarafna alaihi fil akhirin, ayat 108. Ayat 108 Allah berfirman, wa tarafna alaihi fil akhirin, itu Ibrahim. Kemudian ayat 119, wa tarafna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk keduanya yaitu Musa dan Harun ujian di kalangan orang-orang yang generasi hidup datang kemudian. Di Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW itu 5 rasul yang sangat istimewa, disebut ulul azmi, para rasul yang mempunyai azab, kemauan yang sangat kuat untuk amat taat kepada Allah, amat patuh kepada Allah. Kemudian ujiannya juga berat-berat. Nabi Nuh diuji, umatnya membangkang, lalu diperintahkan bikin kapal dengan seluruh kisahnya. Nabi Ibrahim menghadapi Nabi Namrud dibakar. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, penguasa yang sangat zalim. Jadi rasul-rasul yang berhebat-hebat. Maka Allah berfirman, wa tarakna alaihima fil akhirin, kami abadikan ujian untuk Musa dan Harun, Rasulullah Musa dan Harun fil akhirin, untuk generasi-generasi yang datang. Salamun ala Musa wa Harun, keselamatan atas Nabi Rasul Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna asalnya innana, sesungguhnya kami Allah. Kadzalika demikianlah kami Allah najzil muhsinin, senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna min ibadil mu'minin. Inna sungguh huma keduanya Nabi Musa dan Harun min ibadil mu'minin, termasuk di antara hamba-hamba kami yang amat beriman, orang-orang yang beriman. Nah, sampai di sini. Lalu ayat berikutnya lagi tentang Nabi Ilyas. Ilyas itu juga keturunan dari Ishak, terus generasi-generasi. Nah, sampai di situ bahasan kita tentang Musa dan Harun. Jadi kalau sekarang ada banyak saudara diberi nama Musa, Harun, nah itu mengambil barokah dari Musa. Ada Pak Harun, Musa, mengambil barokah dari nama-nama soleh. Silakan siapa yang ingin memulai bahasan apa yang bisa disumbangkan dari tadi kita. Bisa Iban. Nah, silakan. Kita kemarin mengkaji mulai Nabi Nuh, Ibrahim, dan kali ini Musa dan Harun. Silakan. Waalaikumsalam. Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim ini
12 sisi, yaitu kami telah memberinya kabar gembira tentang akan dilakukan Tuhan. Maka 100 tahun kemudian hadirlah ketika Nabi Allah Ibrahim berusia 100 tahun seorang anak dari Sarah yang bernama Ishak. Dan dari Ishak ini melahirkan keturunan yang bernama Yakub. Dari Yakub ini kisah sejarahnya ternyata pada saat beliau berumur 7 tahun, maka Allah memberikan gelar Yakub ini
bisnis perdagangan. Jadi beraninya perang Amerika komplot dengan Yahudi bagi-bagi. Biasanya Nasrani sama Yahudi kalau dulu bertentangan. Justru yang melaporkan Nabi Isa kepada penguasa Romawi adalah mereka Yahudi. Artinya maka bukan saya dimiliki salib itu Yahudi. Nah sekarang kok bisa ketahuan? Kalau kita lihat perang itu dia bilang membantu perang itu lebih awal. Ini bisa ketahuan. Hebatnya Yahudi. Ya. Jadi bisnisnya kemana-mana, termasuk kita di Indonesia ini. Seluruh Alfamart, Indomaret, saham mereka sama. Walaupun nanti ada saham orang kita. Dia juga lagi KFC, kemudian itu, McD, kemudian itu. Termasuk juga kebutuhan kita sehari-hari, satu belum segala macam, Pepsodent segala macam itu saham Yahudi. Termasuk pabrik senjata segala macam Yahudi. Jadi perang yang dibuat di Trump itu melariskan senjata. Makin lama perang, makin perang lagi. Cuma betul dengan minyak. Ini betul minyak berkali Iran. Jadi Allah alam mana yang menang ini. Dan analisa politik malam itu Iran ini sengaja berpanjang supaya si politik dalam negeri Trump banyak sekali demo-demo di dalam negeri Amerika. Jadi kalau makin lama keuangan Amerika nanti makin murah, senjata, minyak makin menumpuk, akan menjatuhkan Trump untuk basement partai. Sedangkan Trump mau membebaskan surat itu dengan mengirim 5.000 tentara. Nah, kalau kesempatannya hanya dalam 2 minggu ini, kalau lebih dari 2 minggu nanti masuk musim panas. Ini yang ditakuti oleh Barat. Mereka tidak tahan dengan musim panas. Kalau 40 jam lebih, dia tidak tahan tentara. Karena mereka orang-orang Iran itu sudah biasa bunuhan ini. Mereka menguasai Medan. Mereka siap dengan kalau memang tadinya Amerika dengan 5.000, mereka siap dengan 1 juta. Itu Allah. Ya, ada juga yang beramalkan di mau kiamat. Karena ada satu uang Allah dan mereka mengajarkan bahwa untuk dunia ini 1.500 tahun. Sekarang sudah 14 juta 53 tahun. Allah. Dan dikatakan bahwa Dajjal bermata satu. Oke, sudah keluar. Itu Raja Israel. Mata satu itu banyak. Memang kebijakan dia membuat dunia ini dalam satu kekuasaan. Nah, di bawah kendali Amerika itu yang mengendalikan Yahudi. Semua hal itu aturan dia. Nah, bakal datang nanti Imam Mahdi dari Syam itu daerah Irak dan daerah Iran. Allah bakal kami imam ini bakal dibayarkan maka dari Imam Mahdi Allah silakan kembali ke dulu. Terima kasih. Walaupun bicara ya masih daya. Terima kasih. Ini walaupun bicara belakangan tapi tetap mancing. Tetap memancing. Pak Joko bisa disampaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melengkapi yang pertama bahwa riwayat
betul mewarnai semua sektor yang ada di rumah tangga kita. Pengusaha itu kata-kata saham itu misalnya minuman makanan perbankan tapi Amerika menguasai kantor itu kan pakai itu dan iris kita Jokowi iris untuk membayar bahasa iris kita disatukan goreng bisa iris itu sempat jadi itu fasilitas yang dibuat di Indonesia yaitu bisa terhubungan luar dan itu satu hal yang rasakan tapi sesungguhnya itu mewarisi sesuatu yang luar biasa. Kita merasa semua energi BBM dan energi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu rata-rata itu yang meningkat. Ada pharmacy, ada snack, ada banyak sekali rumah sendiri. Tapi kita
menjalankan demo musyawarah dengan cara itulah yang sebenarnya akan hukum nanti kepada kita. Adapun pendapat tentang pemilihan Ismail atau Ishak. Nah, di sini kan yang menghapuskan pendapat ini adalah Ka'ab bin Al-Asbaq. Ka'ab bin Al-Asbaq adalah umat Musa. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam itu dia konsisten dengan ajaran Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad, dia konsisten. Jadi di zaman Umar bin Khattab, dia mengatakan ini bahwa sesungguhnya yang akan disembelih itu bukan Ismail, tetapi Isa. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa nanti akan lahir Ishak. Ishak akan melahirkan Yakub. Nah, dari sini nanti akan ketemu Ishak atau Ismail. Kalau Allah sudah menggambarkan kepada si Sarah bahwa Allah akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, kemudian nanti Ishak akan ada adiknya lagi bernama Yakub. Nah, kalau Ishak dijadikan sembelihan, mana mungkin kabarnya sudah ada Yakub yang akan dilahirkan? Masa bapaknya dibunuh? Nah, situ. Maka yang paling pasti itu menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa yang disembelih itu sebenarnya yang ditanya dalam mimpi itu, aku bermimpi untuk menyembelih kamu itu sebenarnya bukan kepada Ishak, tetapi kepada Ismail. Sebab dalam Ishak merupakan melahirkan Yakub. Jadi batal kalau Allah sudah mengabarkan Ishak lahir, kemudian nanti akan lahir juga Nabi setelah Ishak Yakub, adiknya Yakub. Nah, sedangkan Ismail juga adiknya itu Ishak. Nah, jadi kakaknya lah yang disembelih itu sebenarnya menurut Al-Quran. Itu menurut tafsir. Bapak Ibu, nanti di akhirat dia memaksa di panggilan untuk saya bahwa Allah nanti sudah menghitung hisab-hisab seperti yang pernah saya ceritakan hisab-hisab setelah dibangkitkan manusia seluruhnya pada masa itu berbarisnya bersama-sama. Allah itu sudah melihat siapa-siapa yang beruntung, siapa yang kurang beruntung, siapa imannya yang kuat, siapa imannya yang lemah. Dari umat Rasulullah ini. Lalu kalau orang kafir itu sudah jelas, tanda-tandanya sudah jelas, tidak usah lagi diterangkan, sudah jelas itu orang neraka. Tetapi umat Nabi Muhammad yang diceritakan itu sebenarnya itu sama-samanya sudah jelas, Allah sudah melihat siapa yang berhisab, siapa yang masih nanti sekolahkan dulu, ya kan? Nah, jadi pemeriksaan Allah pada saat itu nanti cuma 2,5 jam. Selama 2,5 jam sudah beres. Alangkah cepatnya manusia sebanyak itu pagi, katanya lagi kejiwaan, bodohnya tak kejiwaan, sinar bodohnya itu sudah kejiwaan. Jadi tinggal mungkin, itu suka. Nah, ini saya dulu, suara dulu ini. Sampai terakhir nanti sebesar biji jarok. Masih ada lagi tak? Dan sudah di sekolah masih berbohong. Sebab sudah kelihatan, bukan yang berisi psiko, dapat dibohongi. Sebab hukum organisasi Allah itu sudah jelas. Cuma itu setelannya baik. Apa namanya itu? Jangan diganti periksa baik. Allah tahu. Seremonial baik. Nah, ini Nabi Muhammad lagi nah ini ya tidak perlu lagi disampaikan langsung. Menurut kami sudah ada, tidak usah lagi baca. Nabi berumah itu bahwa 2,5 jam cuma waktu akhirat. Sekali itu kita waktu kita beri kepada Allah.